Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam pembahasan itsbatus sama' wal basar lillahi subhanahu, tentang penetapan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tepatnya pada dalil yang kedua, surat An-Nisa ayat 58. Allah berfirman, innallaha ni'ma ya'idzukum bih. Sesungguhnya Allah lah sebaik-baik yang memberikan pelajaran. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan hafizallahu taala. Beliau berkata, wa qauluhu innallaha ni'mah qablahu qauluhu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kata-kata sesungguhnya Allah sebaik-baik yang memberikan pelajaran. Ini bagian akhir dari ayat 58 surat An-Nisa. Awalnya ayat itu berbunyi yang artinya sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada ahlinya. Dan apabila kalian menghukumi di antara manusia, maka hukumilah dengan keadilan. Kemudian dibahas oleh Syekh Shalih bin Fauzan secara bahasa nikmah itu dari min alfadhil madah, termasuk redaksi pujian dalam bahasa Arab dan seterusnya. Ini masih kaitan dengan bahasa Arab. Ana rasa bingung nanti kalau ana sampaikan ya secara umum yang tidak bisa bahasa Arab. Kemudian dikatakan di situ qaulu ya'idzukum ay ya'murukum bihi min adail amanat. Allah yang memberikan pelajaran kepada kalian, maksudnya yang memerintahkan kalian
untuk melaksanakan amanat. Ini adalah salah satu perintah Allah kepada semua manusia, terutama yang memiliki kekuasaan, untuk memberikan amanah kepada ahlinya. Ya, siapapun orang tersebut. Ya, jangan sampai misalnya di sekolah atau mungkin di masjid memanggil penceramah yang jahil, tidak bisa mengajarkan agama yang hak, tidak paham akidah sahihah, maka ini tidak melaksanakan perintah Allah, menyerahkan amanah kepada ahlinya. Misalnya juga memilih bagian misalnya teknologi, namun orangnya gaptek misalnya. Ini salah memilih orang. Ini tidak sesuai dengan perintah Allah. Berikanlah amanah kepada ahlinya. Ya. Kemudian kata Allah tadi, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kalian menghukumi di antara manusia, maka hukumilah dengan keadilan. Kata beliau, wal hukm bainan nas bil adl. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak disamaratakan. Yang hak katakan yang hak, yang batil katakan batil. Makanya kata sebagian para masyayikh, bedakan antara mendamaikan dengan tahkim, menghukumi. Kalau mendamaikan terkadang ya sudah, kadang datang ke si fulan menyampaikan teman Anda demikian, dia baik pada Anda, yang demikian pula sebaliknya. Ini mendamaikan. Tapi kalau sudah babnya menghukumi, ada dua orang atau mungkin lebih bersengketa, maka kata Allah, antahkum bil adl. Sampaikan yang mana hak itu hak, yang batil itu batil. Mana yang salah katakan salah, yang benar katakan benar. Jangan ya wis podo salah wis podo bener, enggak bisa. Wa antahkumu bainan nasi bil adl. Tentunya sesuai dengan ilmu, sesuai dengan bukti. Sebagaimana di pengadilan demikian. Yang hak katakan yang hak, yang batil katakan batil. Memang kadang pahit rasanya. Cuma ini perintah Allah. Wa idza hakamtum bainan nasi antahkumu bil adl. Wa qaluhu innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ai annahu subhana sami'un lima taqulun. Makna sami', Allah mendengar apa yang kalian ucapkan. Allah Maha mendengar. Hati-hati, jangan berdusta. Sudah ngomong A, namun apa diingkari padahal saksinya banyak. Meskipun ngeles ke sana kemari, namun Allah as-sami', semuanya akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat kelak. Kemudian sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu, kata-kata Allah Maha mendengar itu ada dua maknanya secara global. Yang pertama apa? Mendengar suara. Yang kedua, mengabulkan doa. Yang pertama ada perincian yang tiga macam. Mendengar suara, kemudian apa lagi? Mengancam. Yang ketiga, menolong. Ini sudah kita sampaikan. Kemudian ma'asal muslimin, kata-kata sami'an basira, basir ai basirun bima taf'alun. Maha melihat apa yang kalian perbuat. Dan semuanya akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ngeles sana kemari, namun Allah Maha melihat apa yang mereka perbuat dan apa yang kalian perbuat. Maka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sedikit kita tambahkan, Allah menamakan dirinya dengan Sami'an Basirah. Dan Allah menamakan manusia dalam surat Al-Insan, faja'annahu Sami'an Basirah. Dan Allah menjadikan manusia itu mendengar dan melihat.
Sama-sama Allah punya nama Sami Basir, manusia kata Allah juga Sami Basir. Ini membantah kelompok Al-Mu'awwilah yang suka mentakwil, mentaktil dengan alasan kalau kita menetapkan Allah punya nama, sifat, nanti sama dengan makhluk. Ya, buktinya di sini Allah menamakan makhluk sama dengan namanya dalam artian dalam segi apa? Kata-katanya. Namun hakikatnya apa? Berbeda. Ini menunjukkan persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Sama dengan Allah menamakan dirinya Al-Hayyu dan Allah menamakan makhluk dengan Al-Hayyu. Apakah sama? Tidak sama. Maka sesat mereka-mereka yang ketika melewati ayat-ayat sifat kemudian terbetik dalam benak mereka semua sifat yang ditetapkan tersebut menyerupai makhluk. Nah, sekali lagi ini adalah kesesatan ahli al-bidah. Menetapkan bukan berarti menyerupakan. Ya. Asyahid minal ayatain al-karimatain anna fihima itsbatas sama wal basar lillah. Inti dari dua ayat yang pertama sudah kita sampaikan surat Asy-Syura ayat ke-11 dan tadi surat An-Nisa 58. Intinya dalam bab ini menetapkan sifat pendengaran dan penglihatan bagi Allah. Dari mana kita tahu penetapan sifat sama wal basar ini? Dari mana? Dari nama As-Sami Al-Basir. Kan ini nama. Kan yang kita bahas sifat sekarang. Dari mana? Ya, kaidah Ahlussunnah mengatakan setiap nama pasti mengandung sifat. Paham ya? Ya memang harus dites. Kalau enggak enggak tahu kita mana yang tidur, mana yang baik. Jadi kalau dalam ayat redaksinya bentuknya nama. Ya, wa huwas samiul basir. Kemudian innallaha kana sami'an basira. Sami basir nama. Ya, as-sami maha mendengar, al-basir maha melihat. Lo mana sifatnya? Maka kaidahnya harus dihafalkan setiap nama Allah pasti mengandung sifat. As-sami nama, sifatnya apa? As-sam'u pendengaran. Al-basir itu nama Allah, sifatnya al-basaru melihat atau penglihatan. Wa fil ayatil ula nafyu mumatsalatil makhluqat. Kalau dalam ayat yang pertama, yang maksudnya ayat pertama di sini ayat apa? Ya Asy-Syura ayat ke-11, laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Di situ ada penafian, penyerupaan terhadap makhluk. Allah menafikan dari dirinya penyerupaan terhadap makhluk. Ayat ini sudah kita sampaikan termasuk sifat musbata atau manfiyah yang ditetapkan atau yang dinafikan. Laisa kamitsli syai' ini penetapan atau peniadaan. Ya sudah kita sampaikan. Peniadaan dari apa? Penyerupaan terhadap makhluk. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Itu penafian bentuknya. Sifat yang Allah nafikan dari dirinya. Allah menafikan dari dirinya penyerupaan terhadap sesuatu dari makhluk. Dan sudah kita sampaikan setiap ayat yang bentuknya an-nafyu itu cara kita menyikapinya bagaimana? Selain menafikan, langkah yang kedua apa? Menetapkan kesempurnaan dari lawan yang ditiadakan tersebut. Ketika Allah menafikan dari dirinya penyerupaan terhadap makhluk, ini menunjukkan Allahu Ahad, tidak ada yang serupa dengannya karena dia Maha Esa. Paham ya? Nah, kemudian juga anak tanya lagi, secara kaidah asal ayat yang berkaitan dengan penafian sifat tersebut secara asal itu global atau terperinci? Secara global. Laisa kamitslihi syai'un. Ya, karena kalau penafian itu bentuknya perincian, itu malah bukan pujian kepada Allah. Namun apa? Pelecehan. Contoh ya, dalam
Ini secara bahasa kepada makhluk saja. Walillahil matsalul a'la. Kalau ada orang atau seorang anak berkata kepada bapaknya, wahai ayahku, wahai abiku, engkau bukan maling, bukan koruptor, bukan pembegal, bukan pemabuk. 4 saja. Ini pujian atau kalau nggak di sandal, alhamdulillah. Intinya dalam kaidah bahasa saja, namanya menafikan dari yang tidak layak itu disebut secara global. Wahai ayah, engkau bukan orang yang jelek. Selesai sudah. Jangan diperinci kejelekannya. Ini bukan malah apa? Pujian. Sama dengan itu. Allah ketika menafikan sifat-sifat yang tidak layak baginya untuk dia memuji dirinya, itu dengan tadi penafian secara global, penafian dari sifat-sifat yang tidak layak secara global. Tapi ketika ada perincian itu pengecualian, karena di situ ada hikmahnya. Seperti apa? Lam yalid walam yulad, seperti yang sudah kita sampaikan di surat Al-Ikhlas. Kenapa kok diperinci di situ? Karena ada hikmahnya, yaitu membantah orang Nasara, orang musyrikin yang menetapkan menisbatkan anak atau bapak kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedar murojaah saja. Fa fi dzalika al-jama' fi ma wasafa wa sama bi nafsahu bainan nafyi wal itsbat. Yang intinya sama dengan ayat-ayat sebelumnya, bab sebelumnya. Di dalam Al-Qur'an pasti ada metode penafian dan penetapan. Menafikan sifat yang tidak layak bagi Allah, laisa kamitsli syai'un, dan sekaligus penetapan sifat yang sempurna bagi Allah, wa huwa sami'u al-basir. Seperti dalam surat Al-Ikhlas tadi, ada penetapan Allahu ahad, Allahu samad. Kemudian lam yalid wa lam yulad, itu penetapan atau peniadaan? Peniadaan, lam yalid wa lam yulad. Ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah al-hayyu al-qayyum. Penetapan atau peniadaan? Penetapan, nama Allah, nama Al-Hayyu Al-Qayyum. Mana peniadaannya? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini metode Al-Quran, sama dengan pembahasan yang lain. Dalam Al-Quran ada amar ma'ruf, ada nahi mungkar. Ada seruan kepada tauhid, ada larangan dari syirik. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'ah. Enggak cukup hanya apa? Amar ma'ruf saja, harus nahi mungkar. Tidak cukup hanya menyuruh kepada tauhid saja, harus melarang dari kesyirikan dan seterusnya. Itu inti ucapan Syekh yang terakhir di sini. Sekarang kita pindah bab berikutnya, isbatul masyiati wal iradati lillahi subhanahu wa ta'ala. Penetapan sifat kehendak bagi Allah. Sebagaimana biasanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, metodenya dalam kitab ini menyebutkan bab dan dalilnya. Inilah metode ahli sunnah wal jamaah. Setiap ucapan terutama dalam masalah akidah harus berdasarkan dalil, tidak asbun saja. Kata Asy-Syaikh, wa qauluhu, firman Allah, walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Tidakkah engkau ketika masuk kebunmu mengatakan masya Allah? Apa yang Allah kehendaki, itulah yang Allah kehendaki. La quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan, atau tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Kita baca syarah dari Syekh Shalih bin Fauzan. Kata-kata walaula iddakhalta jannataka, itu kelebihan apa? Alif. Walaula iddakhalta jannatak, maksudnya halla iddakhalta bustanaka. Tidakkah ketika engkau masuk ke kebunmu, engkau mengatakan masya Allah la quwata illa billah. Intinya di sini kata-kata masya
Allah, apa yang Allah kehendaki. Ai insya'a abqaha wa insya'a afnaha. Bahwasanya apapun dari harta yang kita miliki, di antaranya kebun tadi, harta kita, itu semuanya dengan kehendak Allah. Maksudnya jika Allah berkehendak, Allah tetap memberikannya kepada kita. Namun jika Allah berkehendak, Allah akan mencabutnya dari diri kita. Semuanya dengan apa? Kehendak Allah. Harta kita, bahkan kita, milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini juga demikian. Seorang muslim harus meyakini semuanya dengan kehendak Allah. Harta kita, bahkan diri kita, semuanya dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah tetapkan. Jika tidak, Allah binasakan. Iktirafan bil ajzi. Intinya di situ agar seorang manusia mengakui akan kelemahannya. Seperti yang sudah sering kita sampaikan, ketika muadzin mengucapkan hayyalas shalah, kita hanya bisa mengatakan apa? La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Antum tadi ketika keluar rumah, apa zikirnya? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah, minta tolong kepada Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Di sini pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama, kita wajib meyakini diri kita tidak ada apa-apanya, lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pelajaran yang berharga, harus terus hati bergantung kepada Allah fisarra'i wadh-dharra, dikala susah maupun senang. Karena sekali lagi semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, iktirafan bil ajz, semuanya dalam rangka mengakui kelemahan diri kita sendiri. Wa anal qudrata lillahi subhanahu, dan bahwasanya kekuasaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus betul-betul ditanamkan dalam diri seorang hamba, agar dia betul-betul bertauhid kepada Allah, dan dia hanya berharap kepada Allah dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki kekuasaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakan wahai Nabi Muhammad, ya Allah, Engkau adalah rajanya di raja. Engkau yang memberikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau yang mencabut kekuasaan dari yang Engkau kehendaki. Engkau yang memuliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau yang menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Harus yakin betul-betul dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun mungkin ada orang yang mencaci maki Anda, menghabisi Anda dengan berbagai cara halal gak tahu sudah. Namun yakini hanya Allah yang bisa menghinakan dan memuliakan. Kalau Allah menghendaki orang itu terus mulia, meskipun seluruh dunia menghinakannya, tidak akan mungkin ada yang bisa mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW di kota Makkah diboikot, dimusuhi oleh orang kafir Quraisy, namun tetap yang mulia adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Lahab yang punya kekuasaan pada waktu itu, yang ingin menghinakan Nabi, justru dia yang dihinakan oleh Allah sampai kekal abadi dihinakan. Tabat yada Abi Lahabin wa tab. Yakini dengan apa? Qauluhu ta'ala, tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Engkau ya Allah yang bisa memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang bisa menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Yakini innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
Kemudian kata Asy-Syaikh di sini, qala ba'du salaf, sebagian ulama salaf mengatakan, man a'jabahu syai'un falyakul masyaallah la quwata illa billah. Sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa yang merasa takjub kepada sesuatu, maka hendaklah dia mengatakan Masya Allah la quwata illa billah. Entah dalam harta antum ataupun dalam harta orang lain, dalam diri antum atau dalam diri orang lain. Misalnya kalau antum mendapati teman memiliki HP baru misalnya, Masya Allah, ya. Ini sekali lagi sebagai salah mengatakan demikian Masya Allah, atau ditambahkan dengan tadi la quwata illa billah. Kita mau sebutkan satu hadis yang ada kaitan dengan masalah ini. Kenapa kok mengatakan demikian atau harus diiringi dengan doa? Ya, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Rasul bersabda, idza ra'a ahadukum ma yujibuhu fi nafsihi au malihi falyubarrik alaih. Ya, fa innal ain haqqun. Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang mentakjubkannya, membuatnya takjub entah dalam dirinya atau hartanya, maka hendaklah dia minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga Allah memberkahi hartaku, semoga Allah memberkahi anak keturunanku dan seterusnya. Ya, semoga Allah memberkahi HP-mu yang baru. Doakan. Kenapa demikian? Kata Rasul, fa innal aina haqqun. Karena penyakit ain itu hak. Ini dalam kajian kita yang lain sudah kita sampaikan. Kalau terjemahannya penyakit mata, cuma bukan penyakit belekan ya. Tahu belekan kan? Iya, bukan penyakit mata yang dohir itu. Namun penyakit mata yang muncul terutama dari orang yang hasad, iri dan dengki. Ya. Bahkan kata para ulama, penyakit mata yang dimaksud dalam kitab-kitab tauhid itu terkadang bisa membunuh orang. Misalnya orang itu hasad kepada si B misalnya. Ya, maka apa? Sekedar melihat barangnya, misalnya dia punya HP baru, punya kendaraan baru. Kalau muncul tadi penyakit ain dari orang yang hasad melihat kepada yang dia hasadi, maka bisa apa? Menghancurkan barangnya tadi dengan seizin dari Allah tentunya. Apalagi si B tidak punya benteng zikir, tidak punya benteng akidah yang kuat, secara umum bisa apa? Merusak apa yang dia miliki. Ya, makanya tadi dihindarkan hal itu dengan membaca Masya Allah, dengan berzikir kepada Allah, dengan mendoakannya. Ya, makanya kita harus juga punya benteng, karena kita nggak tahu juga mana orang yang hasad iri dan dengki kepada kita. Kelihatannya mungkin baik, kelihatannya juga datang ke majelis, cuma dibalik itu wallahu a'lam hatinya. Ya, maka hati-hati. Kita perlu apa? Membuat tameng sendiri. Dengan apa? Tadi banyak-banyak berzikir kepada Allah. Di antaranya apa? Membaca al-mu'awwidatain, ya, pagi dan petang hari. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya, demikian pula ayat kursi. Insya Allah itu akan bisa apa? Menjadi benteng bagi kita dari penyakit ain. Sekali lagi, bahkan penyakit ain kata para ulama bisa membunuh dengan seizin dari Allah. Ya, kalau mirip-miripnya dengan apa? Kayak sihir. Ya, makanya Allah gandengkan dengan apa? Masalah wa min syarrin naffatsati fil uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kita berlindung kepada Allah dari tadi kejelekan para tukang-tukang sihir, wanita-wanita penyihir. Kemudian Allah tutup ayatnya dengan apa? Wa min syarri, dan dari kejelekan orang yang hasad apabila dia hasad. Karena apa? Bahayanya kata para ulama mirip antara tukang sihir dengan orang yang hasad, yang iri dan dengki hanya dengan pandangan matanya. Kalau orang itu, ya sekali lagi, tidak punya benteng, ya, maka akan terkena penyakit al-ain tersebut. Ya, ini penyakit sekali lagi, ya, penyakit di luar istilahnya jangkauan ilmu kedokteran. Ini sekali lagi bisa dipahami dengan apa tadi?
ya baca kitab-kitab akidah para ulama as-salaf dan sudah jelaskan para ulama bagaimana cara pencegahannya dan juga pengobatannya. Ya, semoga Allah menjauhkan kita dari kejelekan orang-orang yang hasad, iri dan dengki. Itu sekedar tambahan hadis tentang masalah tadi. Intinya sama dengan yang kita sampaikan, kata-kata Masya Allah, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib menetapkan sifat kehendak bagi Allah. Ayat berikutnya, dalil berikutnya, kalau tadi surat Al-Kahfi ayat 39, sekarang surat Al-Baqarah ayat 253. Allah berfirman, walau sya'allahu maktatalu walakinallaha yaf'alu ma yurid. Seandainya Allah berkehendak, mereka tidak akan berperang. Akan tetapi Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Intinya insya Allah sudah paham kata-kata apa? Walau sya Allah, seandainya Allah berkehendak, penetapan sifat kehendak bagi Allah. Lau sya'a subhana adama iktitalihim lam yaktatilu. Seandainya Allah berkehendak tidak terjadi peperangan, tidak akan mungkin terjadi apa? Peperangan. Li'annahu la yajri fi mulkihi illa ma yurid. Ini yang harus diyakini oleh setiap muslim muslimah. Tidak akan ada yang terjadi di dalam kekuasaan Allah, di dalam alam semesta ini, kecuali apa yang Allah kehendaki. Makanya antum kalau mendengar ada statement dari orang-orang yang bergelar ustadz atau siapapun mengatakan ada perbuatan hamba, perbuatan manusia yang di luar kehendak Allah, ini harus antum ingkari, harus antum yakini akan kesalahan kebatilannya. Ini akidah dan kaidah secara umum ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi di alam semesta ini di luar kehendak Allah. Tidak ada. Semuanya dengan kehendak Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak mungkin apa? Terjadi. Minal khairi wa syarri, dari kebaikan ataupun kejelekan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ma syi'ta kana wa illam asya wa ma syi'tu illam tasya lam yakun. Ya Allah, apa yang Engkau kehendaki pasti terjadi meskipun aku tidak menghendaki, dan apa yang aku kehendaki jika Engkau ya Allah tidak menghendaki tidak mungkin terjadi. Sekali lagi, tidak ada sesuatu apapun yang baik maupun yang jelek, yang kecil maupun besar, yang terjadi di alam semesta ini kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. La radda li hukmi, tidak ada yang bisa menolak hukum Allah, takdir Allah. Wala mubaddila li qada'ih, tidak ada yang bisa merubah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya seorang hamba wajib betul-betul merasa tenang dengan imannya kepada takdir Allah. Terjadilah apa yang akan terjadi, meskipun tetap harus berusaha yang terbaik dalam urusan dunia maupun akhirat, minta tolong kepada Allah dan serahkan semua kepada Allah. Selalu ingat hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma wa'lam annal ummata law istama'at ala an yanfa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu laka. Ketahuilah, seandainya seluruh umat manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan untukmu. Walau istama'u ala an yadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Dan seandainya mereka semuanya bersengkongkol mencelakakan dirimu, membuat makar untukmu, namun sekali lagi kata Rasul, mereka tidak akan mungkin bisa mencelakakan dirimu kecuali dengan apa yang Allah takdirkan atasmu. Maka hati orang beriman tenang dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala
dia tidak berharap kecuali kepada Allah, dia tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya sama dengan tadi kata-kata walau sya'allahu maktahtalu. Kemudian ayat berikutnya surat Al-Maidah ayat pertama, Allah berfirman, uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Dihalalkan bagi kalian binatang ternak, ya seperti nanti akan disampaikan unta, sapi, kambing, kecuali yang telah diharamkan atas kalian. Itu nanti di ayat ketiga dari surat Al-Maidah, ya, nanti akan disampaikan. Ghaira muhillis saidi wa antum hurum, dan tidak dibolehkan bagi kalian untuk memburu binatang di kala ihram untuk haji atau umrah. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah menghukumi apa yang dia kehendaki. Ini inti pembahasannya, kata-kata yahkumu ma yurid, Allah menghukumi sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Penetapan sifat iradah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita baca syarah Syekh Shalih Fauzan, kata-kata uhillat lakum ay ubihat, dibolehkan, dihalalkan bagi kalian makan, ya, dari apa? Binatang ternak, bahimatul an'am. Ai al-ibil wal bakar wal ghanam. Yang dimaksud dengan bahimatul an'am diantaranya unta, sapi, dan kambing. Illa ma yusla alaikum, kecuali yang telah ditetapkan atas kalian akan keharamannya. Istisna min bahimatil an'am, pengecualian dari yang dihalalkan tadi. Wal murad bihi al madhkur fi qauli hurrimat alaikumul maitah. Di antara yang dikecualikan dari yang halal tadi adalah yang Allah firmankan dalam Al-Maidah ayat yang ketiga, 2 ayat setelahnya. Jadi dari sinilah sudah kita sampaikan, secara asal semua makanan itu halal. Secara asal semua daging itu halal, kecuali yang Allah haramkan. Namanya pengecualian itu lebih sedikit atau lebih banyak? Lebih sedikit. Maka ini bantahan kepada orang yang mengatakan sedikit-sedikit haram. Enggak, sedikit-sedikit apa? Halal. Ya, cuma itulah orang yang sudah terkena ya hawa nafsu, maka dia pun ngomongnya ngelantur. Secara asal yang halal lebih banyak dari yang haram. Buktinya di sini. Ya, antum saja kalau ke pasar rata-rata itu ya halal kecuali daging babi. Namanya pengecualian sedikit sekali. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ketiga, hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Ya, diharamkan atas kalian bangkai. Bangkai hewan darat. Kalau hewan laut boleh tidak? Nah, dalilnya mana? Dalilnya mana? Kok halal? Hah? Hadis Rasulullah SAW. Ya, ayat ini sekali lagi dijelaskan lagi oleh hadis bahwasanya bangkai yang dimaksud dalam ayat bangkai binatang darat, bukan bangkai binatang laut, karena Rasul mengatakan hilun maitatu, halal bangkai binatang atau ikan di laut. Yang haram itu bangkai kapal, nggak boleh dimakan. Iya. Baik. Tapi boleh dijual ya. Baik. Intinya Allah mengharamkan sedikit dari tadi, ya. Bangkai ayam, bangkai bebek, bangkai sapi dan seterusnya. Kemudian wadama, darah. Demikian pula daging babi dan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ayat allati ba'daha biqalil, yaitu ayat setelahnya. Kemudian kata-kata ghaira muhillis saidi wa antum hurum istisnaun akhar min bahimatil an'am.
di antara yang dilarang oleh Allah adalah tadi memburu binatang, meskipun secara asal itu halal, tapi nggak boleh ketika orang itu ihram memburu binatang tersebut. Ya, haji ke Mekah misalnya lewat gurun pasir, mumpung ada unta liar diburu, haji mumpung. Kan kalau di Indonesia kan nggak ada unta keliaran ya. Kemudian ada orang yang biasanya hobi berburu, kemudian ketika haji masih ihram berburu apa? Unta. Bancaan naudzubillah min dalik, ini haram, tidak boleh memburu binatang meskipun secara asal itu halal, namun ketika ihram dilarang memburu buruan apa? Nah, dikala itu. Al-makna inti ayat tadi surat Al-Maidah ayat pertama, uhillat lakum bahimatul an'ami kulluha, dihalalkan bagi kalian semua binatang ternak. Seperti tadi, mulai apa? Unta, kambing, kerbau, demikian pula kuda, demikian pula dengan ayam, bebek, semuanya halal. Nah, illa makana minha wahsyian fa innahu saydun la yahillu lakum fi halil ihram. Kecuali tadi binatang buruan tidak boleh diburu ketika apa? Ihram, entah untuk haji atau umrah. Faqalu wa antum hurum fi marinas bin al-hal wal murad bil haram man huwa muhrimun bi hajjin au umrah au bihima. Intinya dilarang orang yang sedang haji atau umrah, sedang ihram memburu binatang buruan meskipun secara asal itu halal. Inna Allah yahkumu ma yurid minat tahlil wa tahrim la i'tirada alaih. Allah yang menghukumi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Maksudnya halal haram itu sudah Allah tentukan. Mana yang halal? Kata Rasul, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Dan hak menghalalkan, hak mengharamkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, jangan ikut-ikutan berita-berita hoax ataupun kebiasaan kelompok-kelompok harokiyin yang mereka berlebihan terkadang dalam masalah al-halal wal haram. Hati-hati, ini produk orang Yahudi haram. Naudzubillah min dzalik. Siapa yang mengharamkan? Rasul SAW saja bermuamalah dengan orang apa? Al-Yahud. Wah, ini produknya orang kafir. Sekarang apa dasar mengharamkannya? Al-halal bayyin wal haram bayyinun. Misalnya ada masakan, misalnya ayam dari memang pemilik warungnya orang kafir. Kata para ulama, secara asal binatang makanan yang secara asal hukumnya apa? Halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Maka jangan sekali-kali apa? Tadi. Nah, ini adalah haram. Dari mana dalilnya? Mana dalilnya masalah apa? Halal haram. Kan dari orang kafir. Allah mengatakan wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum. Dalam surah Al-Maidah juga ini. Dan makanan ahli kitab halal bagi kalian. Kok Anda mengharamkan? Bahkan pernah suatu saat Rasul SAW ini membantah orang-orang yang mengatakan kan kita nggak tahu cara penyembelihannya. Ini dalilnya membantah hal tersebut, syubhat tersebut. Pernah sebagian sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami diberi daging oleh sebagian kaum. Artinya di situ kata sebagian para sahabat, halal atau haram hukumnya ini. Kita nggak tahu bagaimana cara penyembelihannya. Maka kata Rasulullah, samu antum wakulu. Ente yang baca bismillah kalau makan langsung makan, nggak usah dikrosek dulu. Pak, ini bagaimana penyembelihannya? Ini halakal mutanatiun, celaka orang-orang yang apa? Berlebihan. Secara asal semua makanan apa? Halal. Apalagi seperti kelompok-kelompok harokah. Asal boykot. Ini kan orang Yahudi ini dan sebagainya. Enggak. Mereka dibayar perusahaan yang lain.
Wallahu ta'ala alam. Meskipun ya cuma tadi kadang berlebihan benci kepada orang Yahudi, namun berlebihan dalam masa urusan dunia yang Rasul menghalalkannya, kok mereka mengharamkannya. Ya, seperti dulu mungkin pernah kita kisahkan dalam sebagian kajian, waktu kita dulu pernah di kota Madinah kuliah, ada satu dosen yang menyuruh boikot produk Amerika. Ya. Kemudian teman langsung menjawab, "Ya Syekh, mobil antum itu produk mana?" Karena nggak bisa jawab, ini kebiasaan orang-orang yang bangkrut hujah, ngamuk dulu. Taskut atau takhruj? Ente diam atau ini keluar? Waktu teman milih keluar sudah. Intinya sekali lagi, kadang orang mencela-mencela, orang lain disuruh boikot, dia sendiri pakai. Ininya sekali lagi hati-hati. Masalah halal haram ini hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda mengharamkan sesuatu, datangkan dalilnya. Karena secara asal segala sesuatu itu halal. Dan al halal bain wal haram bain. Jelaskan mana dalilnya. Misal minuman juga sama demikian. Segala minuman halal kecuali kalau ada yang mengharamkannya seperti minuman keras dan seterusnya. Hati-hati, jangan asal mengharamkan kecuali dengan dalil-dalil. Juga ada kisah, ada orang pengajian juga rahimahullah sudah. Namun ini sebagai pelajaran saja, karena semangatnya nahi mungkar, suatu saat datang ke saya pribadi waktu itu bercerita dengan bangganya, saya tadi sudah ngelabrak toko sebelah punyanya orang kafir. Loh, kenapa? Dia menjual sesuatu makanan atau minuman yang itu haram. Dari mana halal? Ini dari SMS nih. Mana SMS? Nggak tahu, mungkin ada persaingan perusahaan dan sebagainya kan. Merek ini katanya haram. Dari mana tahu haram? Ada penelitiannya. Apa yang menjadikannya haram dan seterusnya. Hati-hati. Ahlus sunnah wasat. Dalam sekali lagi hukum asalnya halal. Kecuali kalau ada dalil yang mengharamkan. Atau ada indikasi, misalnya dalam masalah minuman misalnya ada bahannya memang dari babi misalnya, jelas haram. Maka sekali lagi pertengahan, kalau memang ada indikasinya terbukti itu dari yang haram, ya kita haramkan. Tapi kalau tidak ada sama sekali, misalnya di sini ini enggak khomer ini, dari mana tahu? Sekali lagi secara asal halal, kecuali kalau tulisannya ini air putih ini khusus karena ada bahan alkoholnya dicampur tadi misalnya, jelas haram misalnya diminum. Maka sekali lagi halal haram ini hak Allah Subhanahu wa taala. Asyahid minal ayat, inti daripada ayat-ayat tadi, anna fiha isbatas al-masyi'a wal quwwa wal hukm wal irada sifat lillahi ta'ala ala mailiku bijalalihi. Intinya di dalam ayat-ayat tadi ada penetapan sifat kehendak, kekuatan, hukum bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya. Wallahu taala a'lam. Kita lanjutkan sedikit lagi. Asyahid minal ayat, inti daripada beberapa ayat tadi, ada 3 ayat, yaitu anna fiha itsbatal masyi'a wal quwwati wal hukmi wal irada sifatun lillahi ta'ala ala mayliku bijalalihi. Di dalamnya ada penetapan sifat al-masyi'ah, kehendak, wal quwwah, kekuatan, dan hukum serta keinginan sama juga kehendak sebagai sifat bagi Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya. Nanti akan dibahas lagi tentang al-masyi'ah dan al-iradah dengan perinciannya. Insyaallah pada pembahasan berikutnya, ini agak panjang insyaallah. Kita lanjutkan dengan soal jawab yang sudah ada di pertanyaannya. Ini secara ringkas, bagaimana jika zat makanan tersebut halal namun diberi nama-nama yang buruk, namanya setan, iblis dan seterusnya. Kalaupun kita nggak mau makan, bukan berarti mengharamkan zat makanan itu. Namun kita tidak mau makannya untuk memberikan
efek jerah paling tidak untuk kita, tidak ikut-ikutan membantu penamaan-penamaan yang Allah sendiri telah mentahdzir kita darinya. Seperti setan misalnya, iblis, Allah sangat membenci mereka. Kok malah dia dijadikan nama makanan, dibangga-banggakan. Naudzubillah min dzalik, wala tattabi khutuwati asyaitan. Kok justru malah dinamai dengan nama-nama tersebut. Jadi kalaupun kita nggak mau makan, bukan mengharamkan makanan zatnya itu, namun sekedar kita menjauh dari penamaan-penamaan yang jelek-jelek tersebut. Ini juga mirip, misalnya orang itu nggak suka dengan makanan tertentu, bukan berarti dia mengharamkannya. Sebagaimana Rasul SAW ketika dihidangkan dob, binatang di gurun pasir, Rasul nggak mau makan, bukan karena Rasul mengharamkan, namun tidak terbiasa dengan makanan tersebut. Maka sekali lagi, sebagaimana kaidah dalam hadis Rasul juga, in karihta fadahu wala tuharrimhu ala ahad. Jika engkau nggak suka, tinggalkan, namun jangan haramkan untuk yang lain. Misalnya ada orang yang nggak suka durian karena mungkin baunya menyengat, jangan diharamkan, kasih ke yang lain. Mau enggak? Itu dekat pasar. Baik. Ada pertanyaan lain? Apa yang menyebabkan penyakit ain itu berdosa? Di antara tadi penyakit ain tadi karena ada iri dan dengki, ada hasad. Ini jelas-jelas dosa yang luar biasa. Bahkan kata para ulama, dosa pertama di langit, dosa pertama di bumi adalah hasad, iri dan dengki. Dosa pertama di langit yaitu dosanya iblis ketika nggak mau sujud kepada Adam, sebabnya diantaranya karena iri dan dengki. Ya iblis, summa manaka anta sudah lima khalaqtu biyadaya. Wahai iblis, apa yang mencegahmu untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Iblis mengatakan, ana khairan minhu, aku lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ini kedengkian iblis kepada Adam, tidak mau sujud karena iri dan dengki. Kok Adam yang dimuliakan, sedangkan aku penciptaannya lebih baik daripada Adam. Ini dosa pertama di langit, kata ulama, dosa hasad, iri dan dengki. Yang kedua tadi, dosa pertama di bumi juga dosa hasad, iri dan dengki, yaitu kisah dua anak Adam yang Allah katakan, watslu alaihim naba'a ibni Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Bacakan oleh Nabi Muhammad kepada mereka kisah dua anak Adam yang masyhur dengan nama siapa? Habil al-Qabil. Kata ulama, nama ini tidak ada dalil yang sahih tentangnya. Al-Quran cukup dengan menamakan dua anak Adam. Watslu alaihim naba'a ibni Adam bil haqq id qarraba qurbanan. Ketika keduanya berkorban atau memberikan korban untuk Allah Subhanahu wa taala. Fatuqbila min ahadima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Yang satu diterima, yang lain enggak diterima. Yang enggak diterima, korbannya mengatakan sa'aqtulannak, aku akan membunuh. Iri kan? Padahal saudaranya sendiri, hasad, iri dan dengki. Sampai terjadi pembunuhan karena hasad, iri dan dengki sampai kepada pembunuhan. Dan kata para ulama, setiap pembunuhan di atas muka bumi ini sampai hari kiamat, dosanya mengalir kepada anak Adam yang satu ini. Karena dia yang mencontohkan pertama kali pembunuhan. Luar biasa berapa banyak dosa yang dia tanggung sampai hari kiamat. Ini apa sebabnya? Iri dan dengki. Gara-gara tidak diterima oleh Allah korbannya, saudaranya dia dibunuh. Gak pandang bulu siapapun. Kalau saudara saja, kalau karena iri dan dengki bisa sekejam itu, apalagi orang lain. Apalagi satu kantor, satu pasar dan seterusnya, bahkan satu masjid pun rebutan kekuasaan dan sebagainya. Di antaranya hasad dan dengki. Makanya Allah, Rasulnya SAW menganjurkan kita tadi berzikir dengan membaca wa min syarri hasidin idza
hasad membaca Al-Mu'awwidhatain. Sekali lagi, semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit hasad dan kejelekan orang-orang yang hasad. Aku qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.